Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Aris Bagio dan juga teman-teman kelas Sistem Informasi Manajemen kelas A. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang Securing Information System. Kami kelompok 1 beranggotakan yang pertama ada Galistio Aji dengan NIM 211221. Yang kedua ada Syaifah Rahmanul Hakim dengan NIM 211086. Ketiga Zaki Nazirul Haq dengan NIM 211209. Dan saya Sulaiman Rosid dengan NIM 211036. Beberapa topik yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Yang pertama ada mengapa sistem itu rentan rusak, error, dan juga rentan untuk disalahgunakan. Yang kedua, nilai bisnis dari keamanan dan pengendalian atau controlling. Yang ketiga, mengidentifikasi komponen kerangka kerja organisasi untuk keamanan dan pengendalian. Dan yang keempat, mengidentifikasi alat dan teknologi penting untuk melindungi sumber daya informasi. Nah, kita bahas tentang pentingnya securing atau mengamankan sebuah sistem informasi. Nah, bayangkan teman-teman ini mempunyai sebuah perusahaan, misalnya perusahaan X. Nah, perusahaan ini memiliki basis data atau database yang besar. Namun, karena mungkin belum peka terhadap keamanan cyber, keamanan dari sistem tersebut itu dinilai masih rendah. Nah, dari rendahnya sistem keamanan tersebut, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang melakukan serangan cyber atau melakukan hacking atau peretasan. Nah, karena ada peretasan tersebut, maka sistem dari perusahaan X ini tidak bisa bekerja dengan baik atau bisa dibilang tidak bisa digunakan. Nah, karena pentingnya database perusahaan tersebut, maka mau tidak mau perusahaan X ini harus membayar sejumlah tebusan, sejumlah dana yang diminta oleh seorang hacker ini agar sistem tersebut bisa digunakan kembali. Nah, dengan sistem database perusahaan yang berhenti beroperasi, maka kegiatan operasi perusahaan juga akan terhenti. Nah, jika hal itu bisa terjadi, pendapatan dari perusahaan tersebut juga akan menurun, dan juga mereka atau perusahaan X ini harus membayar atau mengeluarkan uang yang cukup besar nominalnya untuk mengembalikan sistem yang sudah diretas tersebut. Nah, maka dari itu penting untuk dilakukan peningkatan keamanan di sebuah perusahaan, khususnya di bidang jaringan, di bidang sistem informasi, karena itu bisa mengganggu kegiatan operasional perusahaan dan juga bisa menyebabkan perusahaan itu bisa mengeluarkan dana yang besar untuk melakukan penanggulangan, untuk melakukan pemulihan terhadap serangan cyber ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengapa sistem itu rentan rusak, error, dan juga mudah untuk disalahgunakan. Nah, yang pertama, kita lihat di gambar sebelah kiri monitor. Di situ ada beberapa tahapan jenjang di mana sistem informasi itu berjalan. Yang pertama mulai dari klien atau user sampai ke eh, tahap database perusahaan atau sebuah sistem di perusahaan. Nah, di jenjang atau di step-step tersebut itu terjadi potensi ancaman serangan cyber. Jadi di serangan cyber itu tidak hanya pada perusahaan saja, pada database perusahaan saja, tetapi terjadi di seluruh tingkatan, mulai dari tingkatan pengguna sampai ke sistem database perusahaan. Peretas atau hacker ini dapat mengakses data yang mengalir melalui jaringan, mencuri data berharga selama transmisi, atau mengubah data tanpa izin. Kemudian mengapa sih internet itu rentan terhadap serangan, terhadap
peretas dan juga yang lainnya, karena internet ini bersifat luas, jaringannya itu bersifat luas dan terbuka bagi siapa saja. Nah, berbeda dengan jaringan lokal atau internal perusahaan yang lebih tertutup dan eksklusif. Tapi tetap ada risiko penyerangan namun tidak setinggi jaringan internet. Nah, seperti itu. Jadi, internet ini rentan karena itu sifatnya yang kemudian yang ketiga itu adalah tantangan keamanan nirkabel. Nah, penyusup dapat menggunakan laptop untuk menjalankan program sniffer yang dapat dengan mudah menangkap dan menyadap SSID atau Service Set Identifier, atau dengan kata lain adalah jaringan Wi-Fi. Dengan memperoleh SSID tersebut, penyusup itu dapat mengakses data-data penting perusahaan. Nah, selanjutnya ada malware. Malware atau malicious software atau dalam bahasa Indonesianya adalah program perangkat lunak yang berbahaya, adalah berbagai ancaman yang datang ya seperti virus komputer, worm, dan juga Trojan horse. Yang pertama ada virus komputer. Nah, virus komputer adalah program perangkat lunak jahat yang dapat menempel pada program atau file lain tanpa sepengetahuan atau izin pengguna yang melakukan infeksi ya, yang dapat menyebabkan gangguan. Nah, gangguan ini yang paling ringan mungkin bisa muncul pop-up atau notifikasi sesuatu, mungkin gambar, teks, dan yang lainnya. Sampai ke tahap yang paling tahap yang paling besar atau tahap besarnya itu mungkin sebuah sistem atau komputer itu tidak bisa dijalankan, terus rusak, ataupun data-data dalam komputer tersebut atau sistem itu bisa rusak. Nah, virus komputer ini biasanya muncul ketika eh, si user atau pengguna itu melakukan pengunduhan dari internet dan juga mengklik link misalnya dari email, itu bisa datang dari situ. Nah, virus komputer ini tidak bisa berjalan sendiri, tetapi biasanya itu menempel pada program lain. Nah, virus ini juga bisa menyebar, tapi tidak harus mengandalkan aktivitas dari manusia. Jadi tidak bisa menyebar dengan sendirinya. Menyebarnya bisa berupa kalau dari file yang sudah di-download tadi yang sudah terinfeksi virus terus disebarkan ke komputer lain itu baru bisa menyebar. Nah, itu untuk virus komputer. Yang kedua ada worm, yaitu program independen yang dapat menyalin dirinya sendiri. Di garis bawah ya, bisa menyalin dirinya sendiri tanpa bergantung pada aktivitas pengguna dan menyebar melalui jaringan. Worm menghancurkan data dan program serta mengganggu atau bahkan menghentikan pengoperasian jaringan komputer. Nah, kalau sebelumnya virus itu kan bisa berjalan kalau ada file yang ditempeli dan juga ada aktivitas pengguna untuk menyebarluaskan. Nah, worm ini lebih canggih lagi menurut saya, karena worm ini bersifat independen, artinya tidak tergantung pada file atau program lain untuk bisa berjalan, dan juga dia ini bisa menyalin dirinya sendiri tanpa bergantung aktivitas pengguna. Jadi, semisal sebuah sistem itu sudah terinfeksi worm ini, terus ya kalau sistem lain itu melakukan interaksi dengan sebuah sistem ini, ya langsung bisa terinfeksi oleh worm ini. Dan yang ketiga adalah Trojan horse atau kuda Troya, yaitu adalah sebuah program software yang menampaknya tidak berbahaya, namun dapat melakukan tindakan secara diam-diam. Nah, penamaan ini eh, berasal dari, kalau tidak salah itu di zaman Yunani, kalau nggak salah, dalam perang apa itu namanya. Nah, taktiknya adalah pada perang itu si pasukan Yunani ini memberikan sebuah hadiah, kalau nggak salah, sebuah kuda besar, patung kuda kayu. Nah, di dalamnya ini ada prajurit-prajurit yang siap untuk menyusup. Nah, setelah kuda ini berhasil memasuki benteng karena kuda ini dianggap tidak berbahaya, maka kuda tersebut dimasukkan ke benteng. Setelah malam hari, eh,
para pasukan itu keluar dan membuka pintu. Ya, alhasil eh, benteng tersebut bisa ditembus oleh pasukan Yunani. Nah, sama seperti itu, Trojan Horse juga seperti itu. Nah, nampaknya itu tidak berbahaya, namun diam-diam eh, Trojan Horse ini menjadi pintu gerbang untuk file-file yang atau program-program berbahaya untuk bisa masuk ke sebuah sistem. Nah, ini bisa berasal dari contohnya adalah kalau teman-teman atau ya teman-teman menginstal software bajakan itu rentan akan terjangkit Trojan Horse ini karena tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang melakukan cracking terhadap software tersebut sudah menyisipkan program-program yang bisa menjadi pintu gerbang untuk menyusup ke komputer teman-teman. Nah, maka jika teman-teman menginstal eh, software-software yang tidak jelas asalnya itu eh, harus semakin berhati-hati. Kalau bisa ya tidak menginstal software seperti itu. Nah, selanjutnya ada hacker dan juga komputer crime atau kejahatan komputer. Hacker atau peretas adalah pihak yang bermaksud untuk mendapatkan akses tidak sah ke suatu sistem dengan cara menemukan titik lemah keamanan dari suatu sistem. Nah, hacker ini biasanya eh, di dalam bahasa yang lebih teknis lagi dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada ethical hacker, yaitu istilahnya hacker baik dan juga cracker, yaitu hacker yang mempunyai niat buruk, yaitu bisa peretas untuk kepentingan penipuan, kemudian kepentingan pencurian data dan juga yang lain. Kemudian aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan oleh peretas ini yaitu yang pertama ada spoofing dan sniffing. Nah, spoofing adalah kegiatan untuk melakukan pemalsuan. Misalnya si hacker ini membuat sebuah web palsu yang biasanya dinamakan apa ya namanya, phishing ya. Kalau teman-teman mungkin sudah pernah tahu yang namanya phishing itu kan membuat web yang semirip mungkin dengan web asli. Nah, diharapkan ketika eh, si target itu tertipu, itu bisa menuliskan misalnya alamat email dan juga sandi password ke web yang salah tersebut. Nah, si hacker ini bisa mengumpulkan informasi-informasi pribadi dari target seperti itu. Nah, itu untuk spoofing. Nah, sedangkan sniffing adalah proses penyadapan yang memantau informasi yang dikirimkan melalui jaringan. Yaitu yang kedua ada nanti denial service attack ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk membanjiri sebuah situs web atau server web yang mengirimkan ribuan komunikasi palsu atau permintaan palsu ke suatu situs web atau server web sehingga dengan permintaan yang begitu banyak maka pengguna lain itu tidak bisa mengakses web tersebut atau server web tersebut. Nah, itu bisa menyebabkan sebuah web itu mengalami kelumpuhan. Nah, di DOS ini atau DOS ini ada dua macam. Yang pertama DOS dan yang kedua ada di DOS ya, di DOS. Kalau DOS ini dilakukan oleh satu komputer saja biasanya. Dan hal ini lebih mudah untuk dideteksi dan juga diselesaikan lah permasalahannya. Namun yang di DOS ini itu menggunakan banyak komputer, ribuan komputer. Menurut sumber yang saya baca, di DOS ini biasanya menggunakan komputer yang sudah disusupi program virus sebelumnya. Jadi si hacker ini bisa memanfaatkan komputer yang sudah terjaring virus ini untuk melakukan serangan kepada suatu web atau server web. Dan ini lebih sulit untuk diatasi dan juga dideteksi. Nah, selanjutnya ada kejahatan komputer. Nah, kejahatan komputer atau computer crime
adalah segala bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer yang meliputi penipuan, penyadapan, hingga pencurian data. Nah, kejahatan ini telah menyebabkan kerugian yang besar hingga menyentuh 1 triliun US dollar pada 2020, 2020 atau 2022 kalau tidak salah. Nah, dengan kerugian yang sangat besar tersebut, kejahatan komputer ini menjadi perhatian khusus bagi perusahaan-perusahaan atau berbagai organisasi yang keamanan atau data data organisasinya itu sangat penting, sehingga mereka rela untuk mengeluarkan dana yang begitu besar menyewa menyewa ethical hacker untuk menguji sistem keamanan dari sistem informasi mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah pelanggaran data dan pencurian identitas. Nah, pelanggaran data adalah ketika suatu organisasi atau individu kehilangan kendali atas informasi kepada pihak luar. Jadi, kalau organisasi dan individu mempunyai kendali, maka eh, tidak ada yang bisa memanfaatkan data tersebut. Tapi kalau kehilangan kendali, berarti kan informasi itu sudah tersebar luas dan bisa diakses atau digunakan oleh pihak luar. Nah, kemudian ada pencurian identitas. Adalah kejahatan penipuan di mana penipu memperoleh informasi pribadi penting seperti nomor jaminan sosial, nomor SIM, nomor kartu kredit untuk menyamar sebagai orang lain. Nah, pelanggaran data itu biasanya juga berhubungan langsung dengan pencurian identitas. Jadi pencurian identitas dulu, kemudian pelanggaran data lah istilahnya gitu, kalau bisa dibilang. Jadi pelanggaran data dan pencurian identitas ini akhir-akhir ini sangat marak terjadi ya. Yang kemarin kasusnya di Bank Syariah Indonesia kalau tidak salah itu juga ada data yang bocor. Dan juga ada kasus kemarin juga yang datanya data-data dari warga itu dijual di situs dark web atau deep web. Itu kan sangat berbahaya sekali kalau data-data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada ancaman global dan perang cyber. Nah, perang cyber adalah aktivitas yang disponsori negara yang dirancang untuk melumpuhkan, mengalahkan negara atau bangsa lain dengan menyusup ke komputer atau jaringan untuk menyebabkan kerusakan dan gangguan. Eh, Walaupun dinamakan perang cyber yang konotasinya itu adalah yang diserang adalah fasilitas-fasilitas militer, tapi tidak menutup kemungkinan fasilitas non militer itu bisa juga diserang. Jadi perang cyber ini istilahnya negara menyerang sebuah negara, tapi tidak secara langsung melalui kekuatan militer, tapi menyerang eh, ke situs, sebuah situs lah, sebuah situs sistem informasi. Oke, selanjutnya itu ada ancaman kriminal atau sama dengan itu karyawan. Nah, apa sih penyebab terbesar keamanan dalam perusahaan yang serius? Nah, menurut perusahaan cenderung sekali berpikir bahwa ancaman keamanan untuk bisnis yang berasal dari luar organisasi. Kenyataannya, orang dalam perusahaan adalah masalah keamanan yang serius. Nah, yang pertama ada kurangnya pengetahuan pengguna, yang dimana ini adalah penyebab tunggal terbesar pelanggaran keamanan jaringan. Banyak karyawan yang lupa menggunakan kata sandi yang mereka butuhkan untuk mengakses sistem, sistem komputer atau membiarkan rekan bekerja menggunakannya sehingga merusak sistem. Nah, para penyusup yang mencari sistem akses kadang-kadang melalui karyawan untuk mengungkapkan kata sandi mereka dengan berpura-pura menjadi anggota perusahaan yang membutuhkan informasi praktek ini, yang dimana yang biasanya disebut sebagai rekayasa sosial. Nah, orang yang dalam bertekad untuk mencelakakan juga mengeksploitasi pengetahuan mereka tentang eh, perusahaan untuk masuk ke dalam sistem perusahaan. Contoh, nah di sini ada contoh yaitu seorang mantan karyawan di layanan web Amazon atau AWS menggunakan pengetahuannya tentang keamanan awan Amazon untuk mencuri jutaan modal satu catatan pelanggan keuangan yang disimpan AWS.
Pada tahun 2022, Departemen Kehakiman US mengumumkan penangkapan karyawan industri penerbitan yang telah selama 5 tahun dieksploitasi pengetahuan yang dikumpulkan dari berbagai majikan untuk menciptakan email phishing, identitas palsu, dan website untuk mencuri kekayaan intelektual dari klien mereka. Berikutnya yaitu ada kerentanan software. Apa sih masalah utama dari software? Nah, masalah software ini biasanya adanya bug yang tersembunyi atau kode program yang cacat. Penelitian telah memperlihatkan bahwa hampir mustahil untuk melenyapkan semua kutu dari program besar. Sumber utama bug adalah kompleksitas kode pengambilan keputusan. Bahkan program yang relatif kecil dari beberapa ratus garis akan berisikan puluhan keputusan yang menuntun pada ratusan atau bahkan ribuan jalan program yang dimana program-program ini kebanyakan korporasi, biasanya jauh lebih besar, eh, atau bahkan di 9.000 atau bahkan jutaan barisan kode. Yang selanjutnya ada kelemahan perangkat lunak. Apa sih yang menjadi kelemahan dari perangkat lunak tersebut? Nah, kelemahan dalam perangkat lunak komersial tidak hanya menghambat kinerja, tetapi juga menciptakan kerentanan keamanan yang membuka jaringan untuk penyusup. Setiap tahun perusahaan keamanan mengidentifikasi ribuan kerentanan perangkat lunak. Yang terutama bermasalah adalah kerentanan 0 hari, yang merupakan lubang dalam perangkat lunak yang tidak diketahui penciptanya, di mana hacker kemudian mengeksploitasi lubang keamanan tersebut sebelum vendor menjadi menyadari masalah dan bertugas untuk memperbaikinya. Nah, jenis kerentanan inilah yang disebut zero day, karena penulis perangkat lunak memiliki 0 hari setelah mempelajari tentang hal itu untuk menambal kode sebelum dapat dimanfaatkan dalam serangan. Nah, kadang-kadang para peneliti juga mencoba melihat perekaman, melihat lubang perangkat lunak, tetapi lebih sering lubang itu tetap tidak terdeteksi sampai serangan terjadi. Bahkan spotlight yang pada kasus teknologi yang membahas kerentanan 0 hari, yaitu 0 hari kritis yang bernama Log4Shell dalam alat penerbangan Java Apache Log4j yang memungkinkan para penyerang untuk mengambil kendali atas server rentan. Nah, dan di poin yang terakhir ini ada bagaimana sih cara memperbaiki kesalahan software. Nah, setelah diidentifikasi si penjual software membuat software yang disebut patch untuk memperbaiki kekurangan tanpa mengganggu pengoperasian software yang tepat. Itu tergantung pada pengguna perangkat lunak untuk melacak kerentanan ini menjadi sistem untuk mereka dan kemudian menerapkan semua patch yang proses ini disebut manajemen patch. Nah, karena infrastruktur perusahaan IT biasanya dipenuhi dalam berbagai aplikasi, bisnis, instalasi sistem operasi, dan layanan sistem lainnya, menjaga tambalan pada semua perangkat dan jasa yang digunakan. Perusahaan seringkali memakan waktu dan memakan biaya. Malware diciptakan sedemikian cepatnya sehingga perusahaan memiliki sedikit waktu antara waktu ketika suatu kerentanan dan perbaikan diumumkan dan waktu di mana perangkat lunak berbahaya muncul untuk mengeksploitasi kerentanan untuk menanggapi kerentanan tersebut. Itu di sub berikutnya yaitu ada menjelaskan bisnis dari keamanan dan kontrol dan kontrol. Sorry, eh, bisa saya ulangi lagi yaitu selanjutnya ada yaitu menjelaskan bisnis dari keamanan dan dari sisi kontrol. Di Amerika Serikat, peraturan jenis ini cenderung bersifat induk spesifik, yang dimana sedang yang dimana peraturan pemerintah ini memaksakan perusahaan untuk mengambil keamanan dan kontrol lebih serius dengan mengambil keamanan yang lebih serius dengan memerintahkan perlindungan data dari penyalahgunaan, paparan, dan akses yang tidak sah. Perusahaan menghadapi kewajiban hukum, nah, seperti eh, kewajiban hukum peraturan perlindungan, kemudian ada juga peraturan untuk menyimpan dan menyimpan catatan elektronik yang dikenal sebagai manajemen catatan elektronik atau IRM.
Jadi AS sendiri peraturan jenis ini cenderung bersifat spesifik. Misalnya, the health portabilities and accountabilities Act. Ini merupakan aturan keamanan medis dan prosedur privasi untuk menyederhanakan administrasi penangguhan perawatan kesehatan di antara penyedia layanan kesehatan, pembayar, dan rencana. Hal ini juga menentukan standar transaksi privasi, keamanan, dan elektronik untuk penyedia kesehatan yang menangani informasi pasien selama 6 tahun dan memberikan hukuman dan pelanggaran privasi medis, penguapan catatan pasien melalui surel atau akses jaringan yang tidak sah. Nah, di sini juga ada tindakan reformasi akuntansi perusahaan publik Amerika Serikat dan tindakan perlindungan investor yang dimana lebih dikenal sebagai Undang-Undang Sarbanes-Oxley yang memberikan tanggung jawab pada perusahaan dan menuntut mereka untuk menjaga keakuratan dan integritas informasi keuangan yang digunakan secara internal dan dirilis secara eksternal. Karena sistem informasi ini digunakan untuk menghasilkan, menyimpan dan mengangkut data semacam itu, undang-undang tersebut menuntut perusahaan untuk mempertimbangkan perusahaan sistem keamanan informasi dan sistem kontrol lainnya yang diperlukan untuk memastikan keakuratan data yang bersifat integritas, kerahasiaan, dan keakuratan data. Dan di perusahaan, di semua industri juga harus menyadari dan mematuhi persyaratan penyimpanan data dan retensi yang diberlakukan oleh berbagai hukum dan peraturan privasi seperti Undang-Undang Pelindungan Data Umum Uni Eropa yang berlaku untuk semua organisasi yang beroperasi di Uni Eropa, termasuk berbagai hukum federal dan negara yang diberlakukan di Amerika Serikat. Hal ini juga membutuhkan perusahaan yang beroperasi di California dan memiliki jadwal retensi data yang detail dan transparan dan program penghancuran data. Pengadilan telah memutuskan bahwa penyimpanan data lebih lama daripada periode retensi tertentu melanggar privasi seseorang, bahkan jika tidak ada pelanggaran atau pengguna lah yang lain yang akan terjadi. Oke, selanjutnya ada subbab yaitu Electronic Evidence and Computer Forensic, yang dimana keamanan kontrol dan IRM telah menjadi penting dalam tindakan hukum. Nah, sebagian besar bukti dewasa ini untuk penipuan, saham penggelapan, pencurian rahasia, perusahaan dagang, kejahatan komputer, dan banyak kasus sipil dalam bentuk digital. Kasus hukum semakin mengandalkan bukti yang ditampilkan sebagai data digital, termasuk email, SMS, pesan instan, dan media sosial yang tersimpan di perangkat ponsel, perangkat penyimpan portable, komputer, dan atau di awan yang disebut sebagai informasi yang tersimpan secara elektronik atau YFI. Nah, dalam tindakan hukum, perusahaan diwajibkan untuk menanggapi permintaan fiktif atau SI yang mungkin digunakan sebagai bukti dan perusahaan dituntut oleh hukum untuk memproduksi data tersebut. Biaya untuk menanggapi permintaan pemohon dapat menjadi besar jika perusahaan mengalami kesulitan perakitan data yang diperlukan atau data telah rusak atau hancur. Pengadilan sekarang dikenakan biaya finansial yang berat dan bahkan uang pidana untuk menunjukkan SI yang tidak pantas. Lalu ada kebijakan pemertahanan SI yang efektif memastikan bahwa SI diorganisasi dengan baik, dapat diakses dan tidak ditahan terlalu lama atau dibuang terlalu cepat. Hal ini juga mencerminkan kesadaran bagaimana untuk melestarikan bukti potensial untuk forensik komputer. Forensik komputer adalah koleksi ilmiah, pemeriksaan, autentikasi, pelestarian, dan analisis terhadap ISI hingga informasi dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Hal ini berkaitan juga dengan isu yang ada 4 isu di sini, yaitu yang pertama mengambil data dan komputer sambil melihara integritas yang jelas, yang kedua dengan aman menyimpan dan menangani data elektronik yang telah pulih, dan yang ketiga ada menemukan informasi yang paling penting dalam jumlah besar data elektronik, dan yang keempat penyerahan informasi itu ke pengadilan. Dan juga menjadi hal sebuah kesadaran forensik komputer harus dimasukkan ke dalam sebuah perusahaan kontingensi perencanaan. CEO, spesialis keamanan, staf sistem informasi, dan penasihat hukum perusahaan harus semua bekerja sama untuk memiliki rencana di tempat yang dapat dilaksanakan jika kebutuhan hukum muncul.
Nah, yang sebab berikutnya itu ada information system control. Contoh sistem manual dan otomatis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada umum, yang kedua adalah aplikasi kontrol. Kontrol umum ini mengatur desain, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan file data secara umum di seluruh infrastruktur teknologi informasi organisasi. Nah, secara keseluruhan, kontrol umum ini berlaku untuk semua aplikasi dan terdiri dari kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur manual yang menciptakan lingkungan kontrol keseluruhan. Nah, kontrol umum ini em, mencakup kontrol perangkat lunak, kontrol perangkat perangkat keras fisik, kendali operasi komputer, kontrol data keamanan, kontrol atas proses, pengembangan sistem, dan kontrol administrasi. Nah, sedangkan untuk aplikasi kontrol sendiri adalah kontrol spesifik yang unik untuk setiap aplikasi seperti pengkajian atau pemrosesan perintah. Itu juga mencakup prosedur otomatis dan manual yang memastikan bahwa hanya data yang berwenang yang diproses secara menyeluruh dan akurat oleh aplikasi. Nah, kontrol aplikasi ini dapat diklasifikasikan ada tiga. Yang pertama kontrol masukan, yang kedua kontrol pemrosesan, dan yang ketiga kontrol keluaran. Tiga kontrol ini untuk mengecek data agar akurasi dan kelengkapan data bisa masuk di sistem. Selanjutnya itu ada risk assessment, di mana sebuah penilaian risiko ini menentukan tingkat risiko pada sebuah firma jika kegiatan atau proses tertentu tidak dikontrol dengan benar. Tidak semua risiko dapat diantisipasi dan diukur, tapi sebagian besar bisnis akan dapat memperoleh pemahaman tentang risiko yang mereka hadapi. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini ya, yang merupakan sampel dari penilaian risiko untuk sistem pemrosesan. Pesanan online yang memproses 30.000 pesanan per hari, kemungkinan setiap paparan terjadi selama periode 1 tahun dinyatakan sebagai persentase. Kolom berikutnya menunjukkan kemungkinan kerugian tertinggi dan terendah yang dapat diharapkan setiap kali paparan terjadi, serta kerugian rata-rata dengan menambahkan angka tertinggi dan terendah dan membagi dua. Kehilangan tahunan yang diharapkan untuk setiap exposure dapat ditentukan dengan mengalihkan rata-rata kerugian dengan probabilitas kejadian. Nah, penilaian risiko ini memperlihatkan bahwa kemungkinan gagalan listrik terjadi dalam jangka waktu 1 tahun adalah 30%. Hilangnya transaksi order sementara listrik mati dapat berkisar dari $5.000 sampai $200.000, di mana rata-rata 102.500 untuk setiap kejadian, tergantung pada berapa lama proses penyidikan. Kemungkinan terjadinya penggelapan selama periode tahunan adalah sekitar 5%, dengan potensi kerugian berkisar dari $1.000 hingga $50.000 dan rata-rata $25.500. Untuk setiap peristiwa, kesalahan penggunaan memiliki peluang 98% terjadi dalam jangka waktu tahunan dengan kerugian berkisar dari $200 hingga $40.000, yang mana rata-rata $20.100 untuk setiap peristiwa. Nah, setelah risiko ini dinilai, para pembangun sistem akan berkonsentrasi pada titik-titik kendali dengan kerentanan dan potensi kerugian terbesar. Dalam hal ini, kontrol harus fokus pada cara-cara untuk meminimalkan risiko kegagalan daya dan kesalahan pengguna karena mengantisipasi kerugian tahunan yang tertinggi untuk bidang-bidang ini. Nah, mungkin itu dari materi saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang security policy. Nah, kebijakan keamanan ini terdiri dari pernyataan yang memeringkat, yang meningkat risiko yang memeringkat risiko informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Apa saja aset apa saja aset informasi yang paling penting, siapa di perusahaan yang menghasilkan dan mengendalikan informasi ini, kebijakan keamanan apa yang ada untuk mengendalikan informasi, berapa tingkat risiko yang bersedia diterima manajemen untuk masing-masing aset tersebut, apakah perusahaan bersedia misalnya kehilangan data, kartu kredit, pelanggan setiap 10 tahun sekali, atau akankah mereka membangun sistem keamanan untuk data kredit yang tahan terhadap bencana yang terjadi
sekali dalam 100 tahun. Manajemen harus memperkirakan berapa biaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima tersebut. Kebijakan penggunaan yang dapat diterima mendefinisikan pengguna yang dapat diterima atas sumber daya informasi dan peralatan komputasi perusahaan, termasuk komputer desktop dan laptop, perangkat seluler, telepon, dan internet. AUP yang baik mendefinisikan tindakan yang tidak dapat diterima dan diterima oleh setiap pengguna dan menentukan konsekuensi atas ketidakpatuhan. Selanjutnya ada disaster recovery planning dan business continuity planning. Nah, perencanaan pemulihan bencana merancang rencana untuk pemulihan layanan komputasi dan komunikasi yang terganggu. Rencana pemulihan bencana berfokus terutama pada isu-isu teknis yang terlibat dalam menjaga sistem tetap berjalan, seperti file mana yang dicadangkan dan pemeliharaan sistem komputer cadangan atau layanan pemulihan bencana. Misalnya Mastercard memiliki pusat data duplikat di Kansas City, Missouri, yang berfungsi sebagai cadangan darurat bagi kantor pusat teknologi dan operasi globalnya di dekat SD Saint Louis. Daripada membangun fasilitas cadangan mereka sendiri, banyak perusahaan melakukan kontrak dengan layanan pemulihan bencana berbasis cloud. Perencanaan kelangsungan bisnis berfokus pada bagaimana perusahaan dapat memulihkan operasional bisnis setelah terjadi bencana. Rencana kelangsungan bisnis mengidentifikasi proses bisnis yang penting dan menentukan rencana tindakan untuk menangani fungsi-fungsi penting jika sistem mengalami gangguan. Selanjutnya materi role of audit. Nah, audit sistem informasi ini memeriksa lingkungan keamanan perusahaan secara keseluruhan, serta pengendalian yang mengatur sistem individual. Auditor harus menelusuri aliran sampel transaksi melalui sistem dan melakukan pengujian menggunakan jika sesuai perangkat lunak audit otomatis. Audit, audit sistem informasi juga dapat memeriksa kualitas data. Audit keamanan ini meninjau teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personel. Audit menyeluruh bahkan akan mensimulasikan serangan atau bencana untuk menguji respons teknologi, sistem informasi, dan karyawan bisnis. Audit sistem Audit tersebut mencantumkan dan mengurutkan semua kelemahan pengendalian dan memperkirakan kemungkinan terjadinya kelemahan tersebut. Kemudian menilai dampak keuangan dan organisasi dari setiap ancaman. Selanjutnya ada firewall, intrusion detection and prevention system, and anti-malware software. Yang pertama ada firewall. Firewall itu eh, merupakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mengontrol aliran lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Firewall ini bertindak seperti penjaga gerbang yang memeriksa kredensial setiap pengguna sebelum memberikan akses ke jaringan. Firewall mengidentifikasi nama, alamat IP, aplikasi, dan karakteristik lain dari lalu lintas masuk. Ia memeriksa informasi ini terhadap aturan yang telah diprogram oleh administrator jaringan ke dalam sistem. Selanjutnya ada intrusion detection and prevention system. Selain firewall tersebut, vendor keamanan komersial kini menyediakan alat dan layanan deteksi intrusi untuk melindungi terhadap lalu lintas jaringan yang mencurigakan dan upaya untuk mengakses file dan database. Yang pertama ada Intrusion Detection System atau IDS, dilengkapi alat pemantauan penuh waktu yang ditempatkan di titik paling rentan atau hotspot jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup secara terus-menerus. Sistem perangkat alarm ini akan menemukan kejadian yang mencurigakan atau tidak wajar. Perangkat lunak pemindahan mencari pola yang menunjukkan metode serangan komputer yang diketahui seperti
kata sandi yang buruk, memeriksa apakah file penting telah dihapus atau diubah, dan mengirimkan peringatan vandalisme atau kesalahan administrasi sistem. Alat deteksi intrusi ini juga dapat disesuaikan untuk mematikan bagian jaringan yang sangat sensitif jika menerima lalu lintas yang tidak sah. Selanjutnya ada Instruction Prevention System atau IPS, memiliki semua fungsi IDS dengan kemampuan tambahan untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan memblokir aktivitas mencurigakan. Misalnya IPS dapat mengakhiri sesi dan mengatur ulang koneksi, memblokir lalu lintas dan alamat IP yang mencurigakan, atau mengkonfigurasi ulang kontrol keamanan firewall atau router. Selanjutnya ada anti-malware software. Nah, perangkat lunak anti-malware ini mencegah, mendeteksi, dan menghapus malware termasuk virus, komputer, bom komputer, trojan, spyware, dan adware. Namun, sebagian besar perangkat lunak anti-malware hanya efektif melawan malware yang sudah diketahui saat perangkat lunak tersebut tulis. Agar tetap efektif, perangkat lunak ini harus terus diperbarui. Meski begitu, hal ini tidak selalu efektif karena beberapa malware dapat menghindari deteksi. Selanjutnya ada Scoring Wireless Network. Standar keamanan awal yang dikembangkan untuk Wi-Fi disebut Wide Equivalent Privacy atau WEP tidak terlalu efektif karena kunci eksekusinya relatif mudah digunakan tertekan. Perusahaan dapat lebih meningkatkan keamanan Wi-Fi dengan menggunakan Wi-Fi bersama dengan teknologi jaringan virtual atau VPN saat mengakses data internal perusahaan. Selanjutnya ada Encryption and Public Key Infrastructure. Nah, enkripsi adalah proses mengubah teks biasa atau data menjadi teks sandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun. Selain pengirim dan penerima yang dituju, data dienkripsi dapat menggunakan kode numerik rahasia yang disebut kunci enkripsi yang mengubah data biasa menjadi teks sandi. Pesan tersebut harus dideskripsi oleh penerima. Dua metode enkripsi adalah enkripsi kunci simetris dan enkripsi kunci publik. Dalam enkripsi kunci simetris, pengirim dapat dan penerima membuat sesi internet yang aman dengan membuat kunci enkripsi tunggal dan mengirimnya ke penerima sehingga pengirim dan penerima berbagi kunci. Enkripsi kekuatan kunci enkripsi diukur berdasarkan panjang bitnya. Masalah dengan semua sistem enkripsi simetris adalah bahwa kunci itu sendiri harus dibagikan antara pengirim dan penerima, sehingga membuka kunci tersebut kedua pihak luar yang mungkin dapat mencegah dan mendeskripsi kunci tersebut. Untuk enkripsi yang lebih aman, yang disebut enkripsi kunci publik, menggunakan dua kunci, satu kunci bersama atau publik, dan yang satu sepenuhnya pribadi. Kunci-kunci tersebut berhubungan secara matematis sehingga data yang dienkripsi dengan satu kunci dapat dideskripsi hanya dengan menggunakan kunci lain. Baik, sekian materi dari saya serahkan kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya adalah securing transactions with blockchain atau mengamankan transaksi dengan blockchain. Nah, blockchain sendiri itu adalah rantai blok digital yang berisikan catatan-catatan tentang transaksi. Nah, setiap blok itu terhubung ke semua blok sebelum dan juga sesudah transaksi dan terus diperbarui dan juga disinkronkan. Nah, catatan dalam blockchain itu akan diamankan melalui yang namanya kriptografi dan semua transaksinya itu dienkripsi. Nah, contohnya itu adalah cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu merupakan aset digital yang menggunakan teknologi dari blockchain dan juga kriptografi untuk menciptakan alat tukar atau mata uang. Nah, kalau sekarang yang banyak teman-teman ketahui itu adalah Bitcoin. Nah, lalu materi yang selanjutnya adalah ensuring systems availability atau menjamin ketersediaan sistem.
perusahaan seperti industri penerbangan dan juga jasa keuangan itu kan punya aplikasi penting tuh dalam pemrosesan transaksi online. Nah, biasanya itu juga menggunakan sistem komputer yang toleran terhadap kesalahan. Nah, sistem komputer yang toleran terhadap kesalahan itu berisi dari komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan catu daya redundan yang menciptakan lingkungan yang menyediakan layanan yang dapat berkelanjutan dan juga tanpa gangguan. Nah, untuk pengalih-dayaan dari keamanan untuk usaha kecil, karena biasanya usaha kecil itu kan kekurangan sumber daya dan juga keahlian ya untuk menciptakan lingkungan yang memiliki komputasi yang aman dan juga ketersediaan yang tinggi. Maka usaha-usaha kecil seperti itu dapat melakukan yang namanya outsourcing ke banyak fungsi keamanan ke penyedia layanan keamanan atau MSSP. Jadi itu digunakan untuk memantau aktivitas jaringan dan juga melakukan pengujian kerentanan dan deteksi intrusi. Nah, contoh dari layanan MSSP ini adalah seperti AT dan T Cyber Security, lalu ada Verizon Managed Security dan juga IBM Security. Nah, lalu materi yang selanjutnya adalah achieving digital resiliency atau mencapai ketahanan digital. Nah, konsep ketahanan digital itu biasanya berkaitan dengan pemeliharaan dan juga peningkatan ketahanan organisasi dan proses bisnisnya dalam lingkungan digital. Nah, ketahanan digital ini memerlukan perhatian pada teknologi komputasi, lalu pada penyimpanannya, pada jaringannya, pada manajerialnya, dan juga pada organisasinya. Nah, kalau misalkan ketahanan ini nggak dirancang, nggak diukur, dan tidak diuji secara eksplisit, maka akan ada satu mata rantai itu yang lemah dan dapat menyebabkan terhentinya aktivitas perusahaan untuk merespons tantangan dan juga peluang. Nah, contohnya dalam kasus ini misal saat corona kemarin ya, beberapa bahkan banyak perusahaan itu kan yang mengharuskan karyawannya itu bekerja dari rumah. Nah, lalu untuk mencapai ketahanan digital itu salah satunya bisa dengan pemenuhan kapasitas server yang cukup untuk karyawan tersebut yang bekerja dari rumah. Lalu materi yang selanjutnya adalah Internet of Things, Cloud Computing, and Mobile Platform Security. Nah, untuk masalah keamanan Internet of Things atau IoT, itu tantangan keamanannya itu seperti serangan informasi dan gangguan fisik. Maka dibutuhkanlah alat keamanan yang baru dan juga pastinya canggih ya. Nah, lalu untuk keamanan di cloud. Nah, biasanya untuk praktik terbaik dasar keamanan cloud hybrid itu yang pertama dengan audit berkelanjutan. Nah, ini digunakan untuk mendapatkan visibilitas yang real time terhadap ancaman dan segala penyimpangan dalam lingkungan cloud perusahaan. Lalu yang kedua dengan menerapkan prinsip zero trust. Jadi ini seperti kebijakan hak aksesnya, misal dari hak yang paling rendah. Jadi prinsip zero trust ini adalah pembatasan interaksi semaksimal mungkin antara pusat data pribadi perusahaan dan juga cloud publik. Namun diharuskan masih tetap dapat mencapai tujuan operasional. Lalu kita dapat melakukan manajemen keamanan yang terpadu dan juga menerapkan kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi untuk mendeteksi dan menyelesaikan risiko keamanan. Nah, yang selanjutnya adalah mengamankan platform seluler. Nah, perlu alat manajemen perangkat seluler atau MDM itu digunakan untuk mengotorisasi semua perangkat yang digunakan untuk memelihara catatan inventaris, selalu mengontrol pembaruan aplikasi, lalu mengunci atau menghapus perangkat yang hilang atau dicuri. Nah, materi yang selanjutnya adalah ensuring software quality atau menjamin kualitas dari perangkat lunak. Metrik perangkat lunak adalah penilaian secara objektif terhadap sistem dalam bentuk pengukuran yang terukur. Contoh dari metrik perangkat lunak ini mencakup dari jumlah transaksi yang dapat diproses dalam satuan waktu tertentu, lalu waktu respons online, lalu jumlah cek gaji yang dicetak per jamnya, dan juga jumlah bug yang diketahui. Untuk pengujiannya yang baik itu dimulai bahkan sebelum program perangkat lunak itu ditulis dengan menggunakan yang namanya walkthrough.
Nah, lalu ketika pengembang ini mulai menulis program perangkat lunaknya, panduan pengkodean itu akan digunakan dan kode itu akan diuji dengan komputer. Lalu misalkan ada kesalahan nih yang ditemukan, sumbernya itu ditemukan dan dihilangkan, itu bakal melalui proses yang disebut debugging. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari teori risk assessment pada UMKM yang ada di Indonesia. Mungkin contohnya ada UMKM tentang makanan atau bisa disebut kulineran ya. Yang dimana di sini ada beberapa langkah penting yang harus diperhatikan oleh UMKM. Yang pertama itu pemahaman risiko. UMKM harus memahami risiko-risiko potensial yang dapat mengaruhi bisnis UMKM seperti risiko finansial, operasional, dan reputasi. Nah, biasanya kuliner ini kan harus menyiapkan juga risikonya seperti finansial sebagai modal awal bagaimana kuliner ini bisa berjalan sebagai bisa terbuka dulu lah untuk terciptanya UMKM yang bisa bersaing dengan UMKM yang lain. Kulineran kan cukup banyak terutama di area Jember sini. Dengan operasional ini lebih ke biaya operasional untuk eh, transportasi. Nah, sedangkan reputasi ini biasanya bagi UMKM yang bisa memahami risiko-risiko potensial, kita bisa melihat ada UMKM yang di mana kulinernya makanannya berbeda. Ini bisa juga memperbaiki reputasi. Nah, yang selanjutnya ada identifikasi risiko, yaitu identifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam operasional UMKM. Hal ini melibatkan mengidentifikasi sumber risiko dan potensi dampaknya terhadap bisnis. Yang ketiga ada evaluasi risiko, nilai-nilai risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampaknya jika terjadi. Risiko-risiko yang memiliki probabilitas tinggi dan dampak besar harus mendapatkan perhatian lebih. Yang keempat yaitu ada pengelolaan risiko. Nah, UMKM ini harus mengembangkan strategi untuk mengelola risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Ini dapat melibatkan pengembangan rencana darurat, asuransi, dan diversifikasi usaha. Seperti ketika nanti misal ada makanan yang tiba-tiba basi, lalu kemudian ada pelanggan yang memakannya, harusnya UMKM ini harus menyiapkan juga asuransi untuk orang tersebut juga. Nah, lalu ada juga diversifikasi usaha di mana ada lebih banyak keragaman tentang makanan juga. Kemudian ada monitoring dan pengendalian, yaitu resiko-resiko yang telah diidentifikasi harus dipantau secara terus-menerus. UMKM juga perlu mengimplementasikan pengendalian internal dan mengupdate strategi tentang pengelolaan risiko sesuai dengan perubahan kondisi bisnis dan lingkungan eksternal. Yang selanjutnya itu ada pelatihan dan kesadaran. Nah, pelatihan ini penting untuk UMKM, apalagi UMKM yang memiliki karyawan mengenai pentingnya mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko yang menjadi kunci. Nah, kesadaran akan risiko-risiko potensial inilah yang akan membantu dalam mengurangi kerentanannya terhadap dampak risiko. Yang ketujuh ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini lebih sering UMKM ini menggandeng institusi keuangan seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk mendapatkan modal. Nah, seperti kita sekarang banyak sekali ada kredit usaha rakyat yang lalu ada kredit mekar, ini bisa digunakan juga sebagai modal serta mendapatkan kita akses ke produk keuangan yang dapat membantu melindungi mereka dari risiko finansial. Ini juga sangat solusi. Sekarang banyak sekali UMKM makanan yang mendapatkan modal dari kredit usaha rakyat. Nah, kemudian ada penerapan teknologi. Nah, manfaat teknologi seperti perangkat lunak, manajemen risiko dapat membantu UMKM dan mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dengan lebih efisien. Teknologi ini sangat penting bagi UMKM karena sekarang sudah masuk di zaman digital. Nah, penerapan teori risk assessment pada UMKM di Indonesia ini merupakan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis untuk memberikan pendampingan, pelatihan, dan akses ke sumber daya yang diperlukan agar UMKM dapat menghadapi risiko-risiko dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.